Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga kita dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Semoga kita dalam kesehatan jasmani dan rohani. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dan pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu kita buka pembelajaran ini dengan berdoa mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah buka dengan mengucapkan basmalah. Mari kita mulai pembelajaran ini. Ayo kita masuk ke dalam kelas. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masih dalam pembelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi sekarang kita akan mengenal yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kitab-kitab ini yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul yang terpilih. Nah, pada materi sekarang kita akan membahas kitab apa saja yang Allah turunkan dan kepada siapa Allah turunkan. Nah, oke anak-anak, mengapa manusia memerlukan kitab? Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Dengan adanya kitab itu menjadi suatu pedoman bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan juga merupakan petunjuk bagi kita supaya kita tidak tersesat. Nah, dengan begitu, dengan adanya kitab, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang kita tidak boleh lakukan. Nah, dengan begitu supaya kita hidup di dunia itu selamat dan juga selamat di akhirat. Nah, begitu itu merupakan suatu kenapa manusia membutuhkan kitab. Nah, anak-anak sekalian, kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya itu terbagi menjadi dua bentuk. Nah, yang pertama yaitu suhuf, yang kedua kitab. Suhuf itu jauh lebih sederhana, jauh lebih sedikit, dan juga bentuknya masih berupa lembaran. Sedangkan kitab itu jauh lebih banyak, jauh lebih tebal, dan jauh lebih lengkap daripada suhuf. Nah, anak-anak, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua itu ada kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga itu ada kitab Injil. Itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir yaitu ada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu keempat kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu keempat kitab itu wajib kita ketahui. Bukan berarti harus kita pelajari, tapi kita yakini bahwasanya kitab-kitab tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat muslim, kita harus meyakini dan mempelajari kitab suci Al-Qur'an.
sebagai pedoman kita dan petunjuk kehidupan kita sehari-hari demi selamatnya di dunia dan di akhirat. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, isi pokok dalam kitab Taurat yang pertama yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala atau patung ya. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia. Jadi tidak secara ikhlas. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, itu larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, yang terakhir, yaitu larangan mengambil hak orang lain. Nah, itu ke-10 poin itu merupakan isi pokok dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang kedua yaitu ada kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, isi pokok dalam kitab Jabur yang pertama yaitu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yaitu nyanyian untuk raja. Nah, itu merupakan isi pokok dari kitab Jabur yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Nah, yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, isi pokok dalam kitab Injil yang pertama yaitu menjelaskan kelak akan datangnya kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Itu merupakan isi pokok dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada kitab suci Al-Quran. Nah, isi pokok dari kitab suci Al-Quran yaitu yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang kelima thariqah. Nah, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keempat kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul pilihannya. Nah, anak-anak sekalian, bisa kita tarik kesimpulan dari hasil pelajaran barusan tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihan. Nah, yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, hasil dari pembelajaran tadi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran
minggu depan. Nah, untuk tugas sekarang coba kalian cari bagaimana sejarah diturunkannya kitab-kitab tersebut kepada nabi dan rasul sesuai yang Allah wahyukan. Nah, jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan tugasnya. Sejarah bagaimana kitab tersebut diturunkan kepada nabinya. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita bacakan atau ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.